Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ismi dan saya dengan Renault 994 dari TO Anambas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat tentang protokol komunikasi data dan yang pertama yaitu definisi. LoRa merupakan sebuah sistem komunikasi normal Wi-Fi network LPWAN yang memiliki kemampuan transmisi jarak jauh yang didukung pengembangannya oleh ITN, Vantage, Activity, dan lain-lainnya bergabung dalam LoRa Alliance. Secara saintifik, LoRa merupakan proses perubahan suatu gelombang periodik tertentu sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu menelan suatu informasi. Perubahan gelombang ini teratur dan berulang-ulang yang mempunyai sumber berupa gangguan yang bertahap atau secara berupa getaran. Untuk proses perubahan suatu gelombang periodik itu disebut dengan modulasi. Modulasi yang diberikan pada LoRa menggunakan modulasi FM. Dengan modulasi tersebut, biasanya informasi frekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang, membawa pada proses sesungguhnya modulasi diberikan gelombang frekuensi yang stabil. Teknologi LoRa menawarkan jangka pandang yang sangat menarik. Salah satunya adalah LoRa yang menggunakan daya yang rendah dan perpindahan data yang terjamin keamanannya. Jaringan publik yang menggunakan jaringan LoRa biasanya dapat memberikan jangkauan sinyal yang lebih luas dibanding jaringan seluler pada umumnya. Beberapa device yang mendukung teknologi LoRa adalah antena eksternal, port USB, network adapter, router, server, kabel jaringan, komputer device, access point, dan modem. Sedangkan LoRaWAN merupakan sebuah protokol jaringan bawaan yang digunakan untuk sistem komunikasi pada device LoRa. Protokol LoRaWAN sebagai awal desain agar LPWAN dapat bekerja dari jarak yang jauh, hemat biaya, guna energi, skalabilitas tinggi, dan QoS (Quality of Service). LoRaWAN memiliki kemampuan eksekusi data untuk membangun jaringan wireless yang aman. Untuk spesifikasi LoRaWAN bersifat open source dan didukung oleh LoRa Alliance. Selain kemampuan eksekusi data, LoRaWAN memiliki kemampuan seperti Adaptive Data Rate Recognition (ADR), Quality of Service (QoS), dan lainnya. Untuk arsitektur LoRaWAN sendiri adalah sebagai berikut. Di sini ada accepting, flash monitor, weather monitor, flash container, binding meshing, fire detection. Lalu kemudian disambungkan dengan contracted Gateway, Ethernet Terminal, network server, dan aplikasi servernya. Ada LoRaWAN, PGP LoRaWAN, dan kemudian ada PGP-SL server layer. Ini kemudian ada setelah arsitektur LoRaWAN dibangun menggunakan topologi star to star yang memungkinkan device dapat bekerja menggunakan baterai dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan topologi mesh network pada umumnya. Pada arsitektur LoRaWAN, device tidak terasosiasi dengan gateway tertentu. Tentunya data dari device akan diterima oleh beberapa gateway dalam jangkauan jaringan LoRa. Tiap gateway akan meneruskan paket yang diterima dari device ke network server yang ada di cloud melalui backhaul seperti Ethernet, Wi-Fi, satelit, maupun seluler. Pemrosesan dilakukan di level network server yang mengatur jaringan, memfilter paket yang diterima, security check, dan penjelasan ACK dan mengatur adaptive data rate (ADR) ketika device bergerak tidak ditemukan handover atau DPO. Ini merupakan fitur utama untuk menjamin aplikasi LoRaWAN seperti aset tracking yang memang menjadi salah satu target utama vertikal IoT LoRaWAN. Untuk fitur protokolnya ada 6. Yang pertama yaitu geolocation. Fungsi ini dapat memungkinkan mendeteksi lokasi keberadaan suatu benda tanpa biaya. Yang kedua yaitu biayanya rendah. Biaya rendah karena dapat dengan mudah mengurangi biaya infrastruktur, biaya operasional, dan sisa yang bukan biaya sendiri. Yang ketiga yaitu berstandar karena dibuat agar dapat berinteraksi dan terhubung dengan fungsi produk dan sistem yang lain supaya dapat dengan cepat beradaptasi dengan jaringan dan aplikasi IoT. Aplikasi IoT adalah aplikasi untuk sesuatu hal yang baru di dunia teknologi sensor sehingga dunia akan semakin otomatis. Yang keempat yaitu daya baterai yang rendah. Hanya dengan menggunakan daya baterai sekitar 13 mAh sampai 15 mAh maka baterai akan bertahan lama dari 10 sampai 15 tahun. Yang kelima yaitu jarak Wi-Fi bisa sangat jauh, 1 menit benar dapat memanjat hingga 100 km. Yang keenam yaitu kapasitas yang sangat tinggi, sangat cocok digunakan untuk operator jaringan yang melayani banyak pelanggan. Hal ini karena mendukung jutaan per base station. Untuk alokasi frekuensi dari setiap kawasan atau negara memiliki spesifikasi dalam penggunaan frekuensi LoRaWAN yang berbeda-beda.
Spesies ini tergantung pada alokasi spektrum dan kebijakan masing-masing kawasan atau negara. Secara global, alokasi frekuensi larawan ditentukan pada dua berikut. Ada frekuensi band channel BWA, channel BWD, text power up, text power down, SF up, dan data rate, line budget up, and line budget down yang di beberapa negara di Eropa, Amerika, China, Korea, dan negara lainnya. Jika ingin menggunakan larawan dalam mengalami sebuah proyek, bisa menggunakan mikrokontroler MAPI 32 dari perusahaan yang frekuensinya support untuk menggunakan larawan dipakai di Indonesia. Saat ini, regulasi terkait frekuensi LPLR di Indonesia merupakan frekuensi 920 sampai 923 MHz. Untuk implementasi dari larawan ini, adalah teknologi Internet of Things memegang peran erat dalam mengembang smart city atau kota cerdas. LoRa digunakan dalam komunikasi M2M, machine to machine. Contohnya, untuk mengembangkan smart city dengan LoRa, maka sensor akan mudah dihubungkan dengan manusia atau mesin di mana saja. Smart city tidak hanya berbicara mengenai akses berbaut dengan internet berkecepatan tinggi saja. Perangkat sensor ataupun actuator berdaya dengan berjalan rendah namun sangat portable dan murah, serta dapat dipasang dimanapun dengan daya tahan baterai sangat lama. Adalah tren baru yang berkembang saat pesat dengan istilah LPWAN, Low Power Wide Area Network. Penerapan smart city ini sangat luas. Beberapa penerapan LPWAN pada smart city adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam jalan yang dapat diprogram untuk mengatur intensitas dan kondisinya. Yang kedua, ada instalasi air bersih, gas, listrik, yang dapat berkomunikasi dua arah dengan melihat status dan mengontrol pemakaian. Selain itu, memiliki kemampuan smart grid sebagai berikut, yaitu meningkatkan efisiensi energi, lampu lalu lintas, dan menyelesaikan kondisi kemacetan secara aktif, monitor truk tempat berdasar posisi dan isinya, memuat informasi dini terhadap cuaca, gerakan, dan bencana, transparansi informasi dari dan ke masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi data LoRa. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.